Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video ini, saya akan membahas 6 soal siap SNBT 2023 yang udah saya share di Instagram kita, MATLAB Official. Berikut ini ke-6 soal yang akan saya bahas. Bagi yang belum follow, jangan lupa untuk follow akun Instagram kita, MATLAB Official, karena di akun tersebut akan kita bagikan soal-soal latihan untuk menghadapi SNBT 2023. Oke, langsung aja kita bahas soal-soal tersebut. Oke, sekarang akan saya bahas soal nomor 1 dan 2. Di sini ada teks sebagai informasi, sebagai modal kita untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Pastikan teman-teman bukan hanya membaca teks tersebut, tapi juga harus dipahami. Oke. Rian, Randy, Andi, Leo, dan Wildan adalah seorang atlet basket. Saat latihan, mereka terlebih dahulu mengukur tinggi badan. Wildan mempunyai tinggi badan 185 cm setelah diukur. Oke, misalnya tinggi badan Wildan itu kita sebut sebagai W. Jadi W-nya, tinggi badan Wildan adalah 185 cm. Tinggi badan Andi lebih tinggi 4 cm dari Randy. Andi itu 4 cm lebih tinggi dari Randy, berarti Randy ditambah 4. Dan lebih tinggi 8 cm dari Rian. Oh ya, Andi itu 8 cm dari Rian. Andi itu sama dengan Riannya kita sebut sebagai RI ya, atau Randy-nya RE. Berapa senti? 8 cm lebih tinggi dari Rian. Nah, ini informasi yang bisa kita gunakan untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Kita mulai nomor 1 dulu. Jika tinggi badan Wildan 6 cm lebih tinggi dari Rian dan Leo, Wildan itu 6 cm lebih tinggi dari Rian dan Leo. Berarti Rian lebih pendek 6 cm dari Wildan, benar kan? Rian itu sama dengan Wildan dikurangi 6. Oke, kita tulis ya. Untuk soal nomor 1 yang kita dapat Wildan tetap. Wildannya itu 185 cm, teman-teman. Kemudian Rian itu sama dengan Wildan dikurangi 6, berarti 185 dikurangi 6 itu 179. Kemudian dari Rian dan Leo katanya, berarti Leo itu sama dengan Rian ya. Leo itu sama 179. Siapa lagi yang belum? Andi ya. Andi itu kan sama dengan Rian ditambah 8 kan. Rian ditambah 8. Riannya itu 179 ditambah 8 187. Siapa yang belum? Wildan, Rian, Leo, Andi. Oh ya, Randy satu lagi. Randy, gimana nyari Randy? Andi sama dengan Randy ditambah 4. Berarti kalau Randy itu sama dengan Andi dikurangi 4 ya. Randy itu Andi dikurangi 4. 187 dikurangi 4 sama dengan berapa? 183. Pertanyaannya, tinggi badan yang paling pendek adalah mana yang paling pendek? 185, 179, 179, 187 atau 183? Jelas yang paling pendek itu 179 ya. Rian dan Leo 179. Jadi jawaban nomor 1 adalah B. Oke, sepakat ya? Kita lanjut soal nomor 2. Jika tinggi badan Randy lebih tinggi 5 cm dari Wildan, soal nomor 2, Wildan tetap teman-teman. Wildan itu 185. Kemudian kita peroleh dari sini Randy itu sama dengan 5 cm lebih tinggi dari Wildan, berarti Wildan ditambah 5. Kita dapat Randy-nya. Randy itu sama dengan Wildan tambah 5, berarti 185 ditambah 5 sama dengan 190 ya. Dan si Randy ini 8 cm lebih pendek dari Leo. Randy itu sama dengan Leo dikurangi 8. Berarti kita bisa nyari Leo ya. Kalau gitu Leo itu Randy ditambah 8. Randy ditambah 8. Randy-nya itu kan 190 ya. 190 ditambah 8, 198. Kemudian siapa yang belum? Andi. Kita cari Andi. Andi itu Randy ditambah 4. Randy ditambah 4.
Randy-nya kan 190. 190 ditambah 4, 194. Yang terakhir kita belum dapat Rian. Rian itu Andi dikurangi 8, ya enggak? Andi kan Rian tambah 8 kan. Berarti kalau nyari Rian itu Andi dikurangi 8. Andi dikurangi 8. 194 dikurangi 8, 186 ya. 186. Oke. Ini tinggi badan orang-orang tersebut ya. Yang ditanyakan adalah tinggi badan orang tertinggi. Kalau tadi nomor 1 terpendek, sekarang kita nyari yang tertinggi. Mana? 185, 190, 198, 194, 186. Jelas 198. Jadi jawabannya nomor 2 adalah B. Oke, sekarang kita bahas soal ketiga. Suatu segitiga siku-siku mempunyai panjang sisi A, B, dan C yang merupakan bilangan bulat. Sisi-sisi segitiga tersebut membentuk barisan aritmetika. Jika keliling segitiga tersebut X satuan panjang dan luasnya Y satuan luas serta berlaku X per 2 sama dengan Y per 3, maka nilai dari B adalah... Nah, A, B, C ini panjang ketiga sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ada sedikit triks bagi teman-teman ya. Jika sisi-sisi segitiga siku-siku membentuk barisan aritmetika, teman-teman gunakan perbandingan 3:4:5. Kenapa kita gunakan perbandingan ini? Karena di sini kan segitiga siku-siku kan, dia harus berlaku teorema Pythagoras ya. Jadi bilangannya, sisi-sisinya, panjangnya itu harus merupakan triple Pythagoras. Dan triple Pythagoras yang merupakan barisan aritmetika itu perbandingannya seperti ini ya, 3, 4, 5. Ini membentuk barisan aritmetika. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, misalnya ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya ya, panjang sisi segitiga siku-siku itu kan ABC kan. Nah, kita bikin pemisalan ya, sehingga perbandingannya 3:4:5. Saya misalkan A ini sebagai 3P, B-nya sebagai 4P, dan C-nya sebagai 5P. Maka perbandingannya 3:4:5, ya kan? Oke, berikutnya di sini diketahui keliling segitiga siku-siku tersebut X. Keliling itu apa? Keliling itu adalah jumlah semua sisinya. Jadi A ditambah B ditambah C. Oke, di sini kelilingnya adalah X satuan. Jadi X sama dengan A-nya apa? A itu kan 3P. 3P ditambah B-nya 4P ditambah C itu 5P. Jadi X sama dengan 3P tambah 4P itu 7P, tambah 5P 12P. Oke, kita udah dapat X sama dengan 12P. Kita simpan dulu. Kemudian kita gunakan informasi lainnya. Di sini diketahui juga luasnya ya. Luas itu sama dengan Y. Luas itu apa? Rumus luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi. Ini salah satu rumus luas segitiga ya. Karena rumus luas segitiga itu ada beberapa teman-teman. Tergantung mana yang mau kita pakai. Oke. Luas di sini luasnya itu Y. Y sama dengan setengah kali alasnya apa? Alas itu 4P kali tinggi. Tingginya 3P. Maka kita peroleh Y sama dengan setengah kali 4P itu kan 2P. 2P kali 3P itu 6P kuadrat. Oke. Nah, kita udah punya dua modal nih untuk menjawab soal ini. Berikutnya, di soal juga diketahui persamaan ini. Kita gunakan juga. X per 2 sama dengan Y per 3. Ya. Jadi, dari sini kita peroleh oke. Baik, kita kali silang aja ya teman-teman. X kali 3 itu 3X sama dengan Y kali 2 itu 2Y. Nah, berikutnya kita ganti X dan Y-nya. Kita ganti 3X itu apa? 12P. 3 kali 12P sama dengan 2Y. 2 kali Y-nya itu 6P kuadrat. 6P kuadrat. Nah, di sini saya coret aja teman-teman ya. Kedua ruas kita bagi 3, kita coret 3-nya. Berarti 6 dibagi 3, 2. Kemudian 2 kali 2 ini kan 4 kan? Ini 4 nih. Jadi 12 dibagi 4, 3. Jadi kita peroleh 3P sama dengan P kuadrat. Nah, di sini P ini pasti bilangan bulat positif teman-teman ya. Karena di sini kan P itu sebagai apa ya? Sebagai pengali gitu.
Di sini P itu pasti bilangan bulat positif karena panjang sisi segitiga itu gak mungkin negatif kan. Kedua ruas ini saya bagi P aja teman-teman. Jadi kita peroleh 3 sama dengan P kuadrat dibagi P itu P. Jadi kita peroleh P-nya sama dengan 3. Nah, karena P-nya udah dapat 3, berarti setiap sisinya bisa kita peroleh nih. A-nya berapa? 3 kali P, 3 kali 3, 9. B-nya 4 kali P, 4 kali 3, 12. Dan C-nya 5 kali P, 5 kali 3, 15. Yang ditanyakan di soal ini adalah nilai B-nya. B-nya berapa? Yang ini. B-nya adalah 12. Easy kan? Gampang. B sama dengan 12. Jawabannya A. Oke, sebelum kita lanjut soal berikutnya, saya sedikit promosi dulu bagi teman-teman yang membutuhkan buku untuk latihan karena SNBT kan bentar lagi tuh. Di MATLAB Store di Shopee, teman-teman cari aja, ada buku siap lolos SNBT dalam waktu 20 hari. Nah, di buku tersebut ada 400 soal plus pembahasan yang sangat detail, sangat rinci dan ada beberapa tips juga. Jika 400 soal itu teman-teman pelajari dalam waktu 20 hari. Artinya dalam satu hari teman-teman mengerjakan 20 soal, mengerjakan plus mempelajari dan memahami, maka dalam 20 hari teman-teman sudah siap menghadapi SNBT. Karena 400 soal itu udah kita pilih merupakan soal-soal yang esensial. Contohnya soal seperti ini. Nah, jika teman-teman membeli buku tersebut, teman-teman dapat bonus 4 kali tatap muka belajar secara online bersama tim MATLAB Academy. Dan ada 2 tryout gratis. Oke, stoknya sangat terbatas, kita cuma bikin kurang dari 100 buku, jadi segera check out di Shopee di MATLAB Store. Oke, sekarang kita bahas soal keempat. Jika A dan B adalah akar-akar dari persamaan kuadrat, X kuadrat ditambah CX tambah D sama dengan 0, dengan A dan B adalah bilangan bulat, dan C sama dengan 2022 dikurangi D. Maka akar-akar persamaan tersebut adalah di sini saya kasih konsepnya dulu ya tentang persamaan kuadrat. Jika suatu persamaan kuadrat bentuknya seperti ini, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dan akar-akarnya itu adalah X1 dan X2. Akar-akarnya X1 dan X2. Maka berlaku, ini wajib teman-teman catat ya. Jika akar-akarnya kalian jumlahkan, X1 ditambah X2 nilainya akan sama dengan negatif B dibagi A. Negatif B per A. Dan jika akar-akarnya dikalikan, X1 kali X2 itu akan sama dengan C dibagi A. C per A. Ini persamaan kuadrat. Nah, di sini pada soal ini, persamaan kuadratnya ini teman-teman. Ya. Persamaan kuadratnya ini dan akar-akarnya adalah A dan B. Maka kita peroleh kalau akar-akarnya dijumlahkan, A ditambah B itu sama dengan apa? Sama dengan negatif B dibagi A. Di sini berarti negatif C dibagi 1. Negatif C. Dan jika akar-akarnya dikalikan itu sama dengan C per A. Berarti jika A kita kalikan dengan B sama dengan D dibagi 1. Sama dengan D. Nah, ini 2 persamaan yang akan menjadi modal kita menyelesaikan soal ini. Oke. Di sini kita gunakan persamaan pertama dulu, A tambah B, A ditambah B itu kan sama dengan negatif C. A ditambah B sama dengan, di soal diketahui C-nya sama dengan ini teman-teman. Ya, kita ganti C-nya dengan ini. Negatif C-nya itu 2022 dikurangi D. Jadi kita peroleh A ditambah B sama dengan negatif kali positif, negatif 2022 negatif kali negatif positif D. Ya. Nah, jadi kita peroleh seperti ini. Atau kalau ini pindah ke kiri kan sama aja dengan A tambah B ditambah 2022 sama dengan D. Nah, D sendiri, D itu kan sama dengan A kali B kan. Jadi A tambah B tambah 2022 sama dengan D itu sama dengan A kali B sama dengan AB. Atau A tambah B nya pindah ke kanan, itu kita peroleh 2022 sama dengan AB dikurangi A tambah B dalam kurung ya. Kalau nggak pakai kurung berarti min A min B gitu. Nah, ini persamaan yang kita peroleh, akar-akarnya A dan B ya. Nah, langkah berikutnya kita uji coba teman-teman. Maka akar-akar tersebut, nah
ini adalah akar-akarnya. Kita uji coba mana yang memenuhi persamaan ini ya. Oke, yang paling gampang kita coba yang mana? Kita coba yang 0 dulu ya. Oh ya, ini sebelumnya saya balik dulu. Ruas kiri dan kanannya saya tukar dulu. Jadi AB min A tambah B sama dengan 2022. Saya balik ruas kiri dan ruas kanannya. Oke, kita uji coba. Saya mulai dari 0 dulu. Yang pertama, misal ya, misal A-nya sama dengan 0. Kita coba memenuhi persamaan ini enggak? Misal A-nya sama dengan 0. A-nya teman-teman ganti dengan 0. Berarti 0 kali B dikurangi A-nya ganti dengan 0. 0 tambah B sama dengan 2022. 0 kali B 0 dikurangi 0 tambah B. B sama dengan 2022. Jadi kita peroleh min B sama dengan 2022, maka B-nya sama dengan negatif 2022. Oke, ternyata ini memenuhi teman-teman. Jadi kalau salah satu akarnya 0, maka akar yang lainnya adalah negatif 2022. 2 dan 4 ini memenuhi. Kita coba sekarang yang negatif 2. Memenuhi apa enggak? Kita coba ya. Misal A sama dengan negatif 2. Ganti A-nya dengan negatif 2. Negatif 2 kali B itu negatif 2B dikurangi negatif 2 tambah B. Kemudian sama dengan 2022. Negatif 2B, negatif kali negatif, positif plus 2. Negatif kali positif, negatif B sama dengan 2022. Negatif 2B dikurangi B, negatif 3B tambah 2 sama dengan 2022. Maka negatif 3B sama dengan 2022 dikurangi 2, 2020, maka B-nya adalah 2020 dibagi negatif 3, negatif 2020 per 3. Nah, ingat di soal dikatakan bahwa A dan B itu adalah bilangan bulat. Karena ternyata jika salah satu akarnya negatif 2, maka akar lainnya itu bukan bilangan bulat. Jadi ini tidak memenuhi teman-teman ya. Oke. Jadi yang ketiga nggak memenuhi, maka kalau kita lihat jawaban ini, semua jawaban benar ini salah teman-teman. Yang E nggak mungkin. Kemudian yang ada angka 3-nya juga nggak mungkin. 3 ini nggak mungkin. 1, 3 ini tidak memenuhi juga. 2 dan 4 jelas ya, ini memenuhi. Maka jawabannya adalah C. 4 saja yang benar, ini juga salah. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke, kita bahas soal kelima. 15 data memiliki rata-rata 70. Namun setelah dilakukan pengecekan terdapat 2 nilai yang tidak sesuai. Data yang tertulis adalah 60 dan 83. Itu seharusnya secara berturut-turut adalah 53 dan 75. Dilakukan koreksi terhadap data. Hubungan yang benar antara P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan adalah P-nya itu adalah rata-rata setelah dikoreksi dan Q-nya 65. Nah, 70 ini adalah rata-rata, teman-teman. Cara nyari rata-rata gimana? Rata-rata itu adalah jumlah semua data dibagi banyaknya data. Di sini 70 sama dengan jumlah semua data dibagi banyaknya data itu 15. Dibagi 15. Maka kita peroleh 70 kali 15 sama dengan jumlah semua data ya, jumlah data keseluruhan. Gitu. Atau saya tulis sigma X jumlah data itu 70 kali 15. Gini. Nah, kita lihat kekeliruannya. Data yang dituliskan 60 itu seharusnya 53. Berarti kelebihan berapa tuh? Kelebihan berapa? Itu kan kelebihan 7 dari seharusnya kan? Ya enggak? Ditulis 60 padahal seharusnya 53. Berarti kelebihannya 7. Nah, kemudian data kedua yang salah itu ditulis 83 padahal seharusnya 75. Kelebihan berapa coba? 75 tambah berapa biar jadi 83? 8 ya, kelebihan 8. Jadi total kelebihan pada jumlah data ini berapa? Kelebihannya ya 7 tambah 8. Oh, ternyata data awal itu dari sini tuh dia kelebihan 15. 8 tambah 7. Ya enggak? Berarti rata-rata seharusnya kita kurangi dari jumlah data keseluruhan ya. Jadi rata-rata seharusnya itu jumlah keseluruhan ini 70 kali 15 dikurangi kelebihannya. Kelebihannya kan kelebihan 15 dikurangi 15 lalu dibagi banyaknya data berapa? 15. Gitu teman-teman.
70 kali 15 dibagi 15 itu kan 70 kan. Kemudian dikurangi 15 dibagi 15 itu 1. 70 dikurangi 1, 69. Jadi rata-rata setelah dikoreksi itu dia 69. Maka P-nya 69 dan Q-nya 65. Jelas hubungan P dan Q gimana? P lebih dari Q. Jawabannya adalah A. Easy ya. Easy banget. Oke, sekarang saya bahas soal ke-6, soal terakhir pada video kali ini. Jika X dan Y adalah bilangan bulat positif, berapakah nilai dari 2Y min X kuadrat ditambah 7? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kita coba pernyataan pertama. Pernyataan pertama diketahui XY sama dengan 6X. Nah, karena X dan Y adalah bilangan bulat positif, teman-teman boleh membagi kedua ruas dengan X ya, karena X-nya bukan 0 gitu. Lebih dari 0 kan positif itu. Kedua ruas kita bagi dengan X, maka kita peroleh Y-nya sama dengan 6. Nah, setelah kita tahu Y-nya sama dengan 6, kita bisa nggak menjawab pertanyaan ini? 2 kali Y min X kuadrat ditambah 7. 2 kali 6 min X kuadrat ditambah 7. Nggak bisa kan? Kenapa? Karena X-nya belum tahu ya. Jadi pernyataan 1 saja itu nggak cukup teman-teman. Oke, dari pernyataan 1 kita dapat nilai Y-nya, tapi X-nya nggak tahu. Jadi jawaban dari pertanyaan ini nggak bisa kita cari. Sekarang pernyataan kedua. Pernyataan kedua, X kuadrat sama dengan 9. X kuadrat sama dengan 9, maka X-nya adalah plus minus akar 9. X sama dengan plus minus akar 9 itu 3. Karena di sini X, Y-nya bilangan bulat positif, maka yang memenuhi adalah X sama dengan 3. Sekarang kita coba, kalau kita udah tahu X sama dengan 3, kita bisa nggak nyari jawaban dari pertanyaan ini? Kita ganti X-nya dengan 3. Atau di sini X kuadrat udah ada ya, 9. 2Y min 9 tambah 7. Nggak bisa kan? Karena Y-nya nggak tahu, kalau pernyataan 2 saja. Oke? Tetapi kalau dua pernyataan ini diketahui, kita tahu Y-nya berapa, kita tahu X-nya berapa, maka soal ini bisa kita jawab. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab, tetapi satu pertanyaan saja tidak cukup. Oh ya, bukan pertanyaan, ini pernyataan teman-teman. Satu pernyataan saja itu tidak cukup. Oke, jadi jawabannya adalah C. Baik, sampai sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk follow Instagram kita, MATLAB Official. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang ingin membeli buku siap lolos SNBT dalam 20 hari, silakan kunjungi aja MATLAB Store di Shopee. Silakan check out sekarang juga karena persediaannya sangat-sangat terbatas. Saya Denny Handayani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.